Sip. Ayo dah. Sudah Nira, saya mau pindah ke Ustaz. Tidak. Satu, dua, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMA Tunasluhur Ustaz Muhammad Turdiyono, yang saya hormati guru dan tenaga pendidikan SMA Tunasluhur. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmatnya kita masih bisa diberi sehat untuk hadir di in-house training program guru bergerak angkatan 7 Kabupaten Probolinggo. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Baik, sebelum dimulai acara pagi hari ini, kita awali dengan pembacaan surat Al-Fatihah dengan harapan acara hari ini berlangsung lancar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Amin 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 ya Rabbal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala SMA Tunasluhur kepada yang terhormat Ustaz Muhammad Turdiyono. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati para ustadz-ustadzah, Dewan Guru dan Tenaga Kependidikan SMA Tunasluhur, yang saya hormati dan saya banggakan, calon guru bergerak angkatan 7 Kabupaten Probolinggo, Ustaz Herul Rifan, Ustaz Yuni dan Ustaz Adi. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bersama-sama diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa sehat dan sempat sehingga hari ini alhamdulillah kita bisa hadir dalam satu kegiatan in-house training calon guru bergerak angkatan 7 Kabupaten Probolinggo dalam keadaan sehat walafiat. Dengan niatan yang baik, mudah-mudahan agenda kita ini senantiasa diberikan kemudahan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Salatullah wa salamuhu mudah-mudahan tetap terlimpahkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama keluarga, sahabat dan para pengikut bergostian. Para ustadz-ustadzah yang saya hormati, para calon guru penggerak yang saya banggakan, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kami mengucapkan selamat dan apresiasi yang tinggi kepada beliau bertiga, calon guru penggerak angkatan 7 yang berasal dari SMA Tunasluhur dan SMP Bakti Pertiwi. Saya berharap dengan adanya beliau, Ustaz Heru, Ustaz Yuni dan Ustaz Adi selaku calon guru penggerak, mudah-mudahan melalui kegiatan in-house training ini juga mudah-mudahan bisa menginspirasi, bisa menularkan dan menggerakkan semua jajaran guru maupun siswa
untuk melakukan yang terbaik di lembaga kita yang tercinta ini, wabil khusus saat ini adalah budaya positif. Saya yakin ustaz-ustazah yang saya hormati, jikalau kita bisa memulai dan mengawali dari budaya yang positif, insya Allah harapan-harapan besar lembaga ini, harapan-harapan besar anak-anak didik kita, insya Allah akan terlampauinya dengan baik pula. Untuk itu sekali lagi saya ucapkan selamat dan apresiasi pada agenda in-house training ini, sekaligus selamat dan apresiasi pada beliau bertiga selaku calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Probolinggo. Demikian mungkin 1-2 hal yang perlu saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas semuanya. Mudah-mudahan kegiatan ini membawa manfaat dan maslahat untuk kita semua. Terima kasih dan terima kasih. Akhir kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Rudi atas sambutannya. Baik Ustaz Sadar, in-house training program guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Probolinggo ini akan disampaikan oleh calon guru penggerak, yaitu Ustaz Herunur Iwan SPD MM, Ustaz Yuni Masrullah SPD, dan Ustaz Ahmad Ardiansyah MPD. Baik, untuk materi diseminasi yang pertama akan disampaikan oleh Ustaz Herunur Iwan SPD MM. Kepada beliau dipersilahkan. Cek. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala SMA Tunas Luhur Ustaz Muhammad Sudiartono. Alhamdulillah sela-sela masa recovery beliau menyempatkan hadir untuk terus mendukung program CGP ini hingga suatu saat nanti semoga bermanfaat untuk kita semua. Yang kami hormati rekan-rekan CGP Ustaz Ahmad Ardiansyah MPD. Kemudian ini kita kalau khusus kan bukan Allah Akbar, Allah Akbar, khusus pol. Kemudian juga khusus ya CGP yang asli yang pakai rompi namanya Ustaz Ahmad Ardiansyah. Nah terus rekan kami juga CGP kelas 110B Ustaz Yuni Masrullah, Alhamdulillah 110A yang sama-sama hari ini kita untuk diseminasi ya bukan desi. Karena bisa desi untuk diseminasi ini rame gara-gara diseminasi mau di grup terlalu rame bahas sampai ada yang artikelnya ini berdasarkan ini ya Allah, hanya desi BCC dan masalah ya untuk diseminasi. Alhamdulillah tadi MC-nya Ustaz Yuni, yang satunya benar ya Yuni Badar. Baik, yang kami hormati teman-teman sekalian, alhamdulillah Bapak supportnya kami sampaikan kepada Sarudi, supportnya luar biasa dari kemarin sampai hari ini. Seluruh fasilitas waktu mau bertempat disediakan seluruh Tunas Luhur. Alhamdulillah kami melaksanakan tugas dengan sukacita. Harapan kami kawan-kawan juga ikut di angkatan 10 maupun 11. Kami angkatan 11 masih ada 11 ya, juga suka silakan mengikuti. Nah sebenarnya gampang, tapi ya padat karena ini beliau santri juga seorang CGP dan beliau menyampaikan seharian di laptop terus sampai saking sibuknya tugas. Yes. Baik saudara, materi kami lah ini next nih kayaknya. Next saya juga ada pertanyaan di sini. Good. Nah, ingat biasanya di awal itu instruktur kami yang dari Jakarta namanya Pak Aditya Dharma itu pencetus konsepnya ini. Beliau lulusan University of People, terus juga punya lembaga pendidikan yang banyak. Akhirnya mengerjakan proyek ini. Yaitu intinya selalu salam bahagia selalu ini. Jadi guru penggerak itu selalu menebarkan kebahagiaan dan saling mendukung satu dengan yang lain. Ketika rukun pun ruang kolaborasi itu tidak ada yang mengkritik di depan umum. Saya belum pernah merasakan dikritik. Semuanya berisi pujian dan hal-hal positif yang disampaikan. Saya nggak tahu kenapa gitu. Ternyata ada rahasianya di balik itu tentang kritik itu nanti ya. Baik, next langsung. Nah, kita hari ini ada di modul 1.4. Modul 1.4 itu adalah rangkaian dari modul 1.2.2, 1.1, 1.2.3 dan 1.4 inilah yang budaya positif. Kemudian ini target-targetnya untuk CGP. Kita diminta untuk menguasai praktik disiplin tentang nilai kebajikan dan juga segitiga restitusi semuanya kita diminta untuk menguasai. Nah ini next saja.
Ini capek-capek yang harus dia. Nah, sekarang sudah. Baik, sudah langsung pertanyaan pemantik, langsung buat nih pokoknya. Langsung dia pertanyaan hari ini. Sudah setuju nggak dengan pernyataan nomor 1 ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju apa enggak, saudara? Hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Ya, yang setuju mau angkat tangan? Setuju. Oh ya, tadi sisanya tidak setuju. Ya baik, nanti kita bahas. 2. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju apa tidak, saudara? Iya. Angkat tangan yang setuju? Dengan hal positif ya. Ya, jadi kalau terlambat disuruh bersihkan halaman atau disuruh membaca satu artikel, ini apakah bahaya atau tidak gitu kira-kira? Baik. Ya. Ya baik, nanti kita lihat baik dan tidaknya di mana. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Apakah benar? Setuju. Oh, setuju semua ya. Nah ini sebenarnya saya harus setuju semua ini. Anda kalau ketemu KHD langsung dipanggil. Sini nak. Dituturi langsung. Ya, penghargaan ini menurut KHD nanti versinya berbeda. Ya. Oke, berarti 90% setuju. Nah, materinya ada 6 saudara. Saya ini kenapa ngomongnya kecepatan? Saya merasa kayak dibatasi waktu gitu. Ini harusnya panjang gitu ya. 2 jam untuk satu rutok gitu. Tapi ya tidak bisa. Siapa yang mau dengarkan dia? 2.1 sampai 2.2 ini bagian saya. Ini berdasarkan instruksi yang Pak Ardi. Saya menurut Pak Ardi ada pembuat skenario mana pokoknya. Pak Heru ini oke sama materi motivasi, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kita miliki itu di sekolah. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan institusi. Nah, nanti kita bicara hukuman ini. Nah, yang kedua, materi yang kedua, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nanti akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustaz Ajman Ardiansa. Betapa seseorang murid itu harusnya punya dunia berkualitas harusnya dalam pikiran ya. Baik, kita juga guru harus punya. Salah satu bilik kecil di kepala kita harus ada. Ya next, 25, 26 itu nanti restitusi, yaitu 5 posisi kontrol. Wah ini penting nih. Guru memiliki 5 posisi kontrol yang harus piawai memainkan kelima-limanya dalam kondisi yang tepat, untuk sesuai yang tepat, keadaan yang tepat, masalah yang tepat. Nah gitu. Restitusi, segitiga restitusi lainnya apa? Bikin cara segitiga. Saya kalau ada kata segitiga itu agak traveling gitu, segitiga sama sisi lagi. Ya, segitiga restitusi ini istilah kalau di pajak itu biasanya pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Tapi kalau dimasukkan di pembelajaran ya, dikonvert menjadi suatu istilah yang pas boleh juga di pembelajaran. Next. Nah, bagian saya adalah disiplin positif. Disiplin positif sudah Bismillahirrahmanirrahim dan nilai kebajikan. Nah, ini tentang coba dalam hitung ketiga kita belajar paradigma dulu. Dalam hitung ketiga silakan saudara tangan kanan ke depan set. Terus bayangkan ada sesuatu yang sangat berharga menurut Anda, menurut jenengan. Bayangkan itu yang sangat berharga, entah itu mobil Anda, paling berharga pokoknya emas, berlian. Bayangkan sekarang genggam erat benda yang paling berharga itu menurut Anda set. Nah sekarang bersediakah Anda membuka tangan itu dan memberikan barang itu ke saya? Kira-kira kalau saya minta itu berharga itu boleh enggak? Gitu. Misalnya Satri, kita kan kalau saya suruh buka barang itu kasihkan ke saya, jenengan boleh enggak? Tidak boleh. Tidak boleh. Baik siap Sat. Anu Sat, barang berharga itu akan saya tukar uang 1 juta. Boleh enggak? Kurang. Nah itu. Nah awalnya kan boleh, tapi 1 juta kurang. Nah paradigma mulai bergeser. Gini Sat, insya Allah kalau 10 juta ada saya, boleh kasih itu dibuka atau kasihkan saya tukar? Belum ya. Jadi kurang sekarang belum. Berarti bisa sudah berarti di sini. Nah, misalnya saya kan cucunya Abdul Bakar, itu saya tukar uang 1 miliar kan, buka kasihkan saya sekarang kan, ini uangnya ada. Nah, gimana? Boleh nggak kan? Penawaran tertinggi. Boleh nggak kan? 1 M kan? Nah, berkah itu udah berharga loh kan? Tapi 1 M ini kita barter. Ya. Oke ya. Nah, kita tangan terus seperti itu lah. Good. That is paradigm. Paradigm adalah cara kita berpikir memandang sesuatu dari sudut tertentu. Sudutnya Satri mulai berubah. Awalnya boleh nggak tukeran? Tapi kira-kira apa tidak berdaya kira-kira? Itu tadi emas yang bernilai lebih besar. Mas, bukan emas untuk mahar pernikahan nanti jangan kan? Saya pun Satri aja bisa lagi ya. Ya baik. Kamera kelihatan ya? Saya kesombongin nggak kelihatan? Boleh barbecue. Itu udah. Ya. Tukar 1 Nah, paradigm yang udah ada bisa tak 1 juta? Aduh nggak bisa tak. 10 juta, mohon maaf tak belum kan.
Kita 1 miliar ya lah. Paradigma bergeser. Itulah juga murid gitu. Murid kita paradigmanya bisa bergeser dengan treatment dan kondisi tertentu. Nah, kita lah guru yang menciptakan treatment itu. Ya, next, ini sekedar introduksi saja. Nah, Ustaz-Ustazah, perubahan paradigma itu yang diminta awal oleh konsep KHD ini. KHD adalah Ki Hajar Dewantara. KHD ini bukan sembarang orang loh. Keturunan ningrat, kuliah kedokteran Belanda. Kita masuk kedokteran UI aja, anak kita setengah mati loh. Passing grade harus 800, passing grade 700 nggak bisa. KHD itu kedokteran Belanda. Berarti orang hebat konsepnya dunia. Tapi kita sering lupa, kita impor bottom learning, bottom teaching, SAL, student learning. Lupa kalau kita punya tokoh kelas dunia. Ini dikembalikan lagi sama pemerintah. Insya Allah baik. Nah, perubahan ini saudara, ternyata 4 hal ini menurut konsep KHD itu ilusi loh. Ilusi itu keliru, nggak benar dan bohongan. Kita ilusi kayak mimpi. Ilusi guru mengontrol murid. Prinsiply guru tidak bisa mengontrol murid. Kayak saya tadi meminta satri tolong dibuka. Kalau satri nggak mau hatinya sampai kiamat pun saya tidak akan berhasil membuat dia membuka tangan dan menyerahkan benda itu ke saya. Pak Tri sendirilah yang memutuskan karena keadaan tertentu, situasi tertentu yang kita orkestrasi, maka beliau bersedia membuka dan menyerahkan. Sama anak kita, dia akan membuka hatinya setelah dia sendiri memutuskan untuk membuka. Guru tidak akan pernah bisa membuka hati murid. Itu hanya ilusi. Guru mengontrol murid itu ketinggian sebetulnya. Dan itu tidak benar. Yang benar murid itu sendiri yang membuka hatinya. Gara-gara sesuatu tadi. Good, mari kita tidak merasa kita mampu mengontrol karena ini tidak benar. Dan prinsipnya manusia itu nggak suka dikontrol loh. Murid juga gitu, kalau dikontrol 1, 2 oke. Tapi kalau ditekan terus lama-lama dia bosan, dia akan berontak, dia akan marah, dia akan patuh lagi. Nah ini rahasianya. Sebaiknya tidak menggunakan teori kontrol ini. Berikutnya ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah ini sudah sangat salah. Makanya di zoom dan belakang kalian tidak ada suasana yang dibangun untuk kritik. Silahkan dengan saran tidak ada. Karena konsep di CGP adalah kritik yang membuat orang merasa bersalah itu menguatkan karakter itu salah. Jadi kritik yang tidak membuat orang merasa bersalah itu gimana ya? Ada caranya tentunya. Yang pertama tidak di depan umum dengan bahasa yang ini. Cuma ya kritik itu tidak disarankan karena walaupun itu betul tetap menyakitkan. Saya ini nyanyi suaranya palas, tapi kritik palas ya marah gitu. Sama kayak anak ustaz, silahkan anak saya dijewer kalau nakal, coba dengan jewer betul, mau tak ingin tariman. Sama seperti itu. Kritiklah saya, dikritik betul, tidak enak hati itu. Nah ini, ya kita mengurangi ini lah. Tapi menggunakan model lain nanti ada. Good. Berikutnya ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah ini loh. Kita tuh kalau mengarahkan murid, menasihati dan terus mengawal, memberikan penguatan-penguatan itu seolah-olah baik. Tapi efek panjangnya ternyata, ini bukan saya yang bilang loh ya, Pak Aditya Dharma, ini senior di konseptor ini nomor satunya. Itu nanti akan membuat murid menjadi ketergantungan terhadap Anda. Sampai hal kecil pun dia tidak akan mampu memutuskan. Dia akan mikir nanti kata ustazah apa ya? Saya tak tanya dulu. Nah, ya. Cuma sekedar memindahkan, meletakkan mouse-nya di mana, tidak bisa memutuskan dia. Di sini apa di sana ya? Lama-lama dia tidak mandiri. Dalam jangka panjangnya, penguatan-penguatan, pendampingan ini yang intensif itu membuat siswa menjadi lemah dan ketergantungan pada kita. Masalahnya begitu kita nggak ada, nah dia ini tidak mandiri, makanya bingung lah dia. Makanya di JGP itu disebut murid sebagai pemimpin pembelajaran, menciptakan murid yang menjadi pemimpin-pemimpin minimal memimpin dirinya sendiri. Sudah tidak butuh di kode parti. Tak 15 menit. Saya tahu salah pengetahuan dia tahu. Nah, belum. Nah ini ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Lah ini sama sekali kita tidak punya hak untuk memaksa dan tidak bisa memaksa anak. Kalau mereka nurut pun itu sementara. Saat ada dia tidak ada, dia akan lakukan yang akan dilakukan. Karena itu orang dewasa hanya bisa menuntun, tidak bisa memiliki mereka secara fisik maupun jiwanya. Tidak bisa. Good, next nah. Stimulus respon panjang tadi ya. Perubahan paradigma. Tadi apa yang belum dijawab tadi ya? Kita lanjut dulu. Kita next. Baik. Dalam materi disiplin positif ini ada namanya stimulus respon yang kita akan ubah menjadi teori kontrol pilihan. Manusia, mohon maaf, berbeda dengan hewan. Hewan itu kalau kucing dihus lari, burung hus lari, ular hus lari. Kalau manusia dihus, entar dulu saya mikir.
Ini orang Gus ini menyapa, nakuti, nantang, gelut, apa ingin kenalan. Cek saya mikir dulu, Gus, oh mau kenalan ternyata datang. Responnya beda. Nah, manusia memiliki pandangan lain tentang dunia. Kalau yang stimulus itu normatif, insting saja. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, ini umum gitu, refleks setiap orang itu mesti inginnya orang sama dengan kita. Kenapa kok beda suku itu rawan kelahi? Ya karena beda, kulitnya beda, itu nggak senang dah. Kalau bisa orang tuh rambutnya sama kayak saya, pikirannya sama, makanannya sama, hobinya mancing sama gitu. Kalau nggak sama musuh gitu. Ini umum ini seperti maaf hewan tadi itu. Kucing lewat, Gus mesti lari, umumnya kucing. Nah tapi kita bukan kucing, mohon maaf bahasanya kasar ya. Kita itu ini, kita bisa memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi tidak serta-merta kalau di sosmed misalkan saya upload foto, malah pamer durian, itu namanya pelanggaran. Saya mau marah, banyak pilihan. Saya nggak langsung respon kayak kucing tadi. Saya bisa marah, saya bisa biarkan, saya bisa balas ketikan yang lebih keras, saya bisa memaafkan, saya bisa ngetik hanya apa, banyak pilihan. Atau saya hapus postingan itu beres. Nah, there are many choices. Makanya namanya teori pilihan, choice theory. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini refleks biasanya. Anak terlambat mesti buruk. Di kita belum tentu semua perilaku memiliki tujuan. Makanya nanti Setadi akan menyampaikan teori motivasi. Masih saya. Teori motivasi ya. Anak terlambat itu ada apa, saudara? Kita belum telusuri. Jangan-jangan memang bantu orang tuanya bikin jam sampai 1:30 malam. Kalau nggak gitu dia nggak bisa bayar SPP. Apa selalu buruk kok? Ternyata nggak buruk loh anak ini. Memang fisiknya terbatas tapi harus bantu orang tuanya. Setelah kita tahu itu, kita akan berubah paradigma kita sebagai guru menjadi wise gitu. Nggak memblaming terus, menyalahkan terus. Ya nanti modulnya akan dibagi. Ini bisa di-share, tidak kita baca semua. Orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda ini. Murid pun demikian. Orang prinsipnya nggak suka ditekan dan dikontrol. Lama-lama dia akan tidak bisa dikontrol, akan berontak. Dan itu tidak benar memang. Hanya dia yang bisa memutuskan dirinya mau berbuat apa. Ya sudah cukup. Next, disiplin positif. Aduh, coba pakai maraton ya. Ya, teori Dr. William ini yang William Glasser ini diulang-ulang terus kalau Pak Aditya Darmawan Kono nggak boleh Glasser mengatakan Glasser ya tak mana sih Glasser mau Dr. William Glasser ini ya. Jadi Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Gitu. Sama kita kemudian juga gitu. Jadi makna disiplin adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar mencapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai yang kita hargai. Nah, juga berdasarkan kita loh, berdasarkan orang. Arahnya ke kita, itu intrinsik. Good, ini nanti cukup dibaca aja sendiri. Itu ringkasannya. Sekarang kita menuju ke sini. Jadi makna disiplin itu adalah ini. Kita mengharapkan ini disiplin lah ya. Disiplin itu biasanya apa? Kalau orang disiplin itu asosiasinya dekat dengan ketidaknyamanan, bukan dengan yang kita ingin hargai atau mencapai sesuatu dengan tujuan mulia, gitu. Jadi disiplin itu kayak tertekan, terpaksa, takut, dihukum, gitu. Itu disiplin. Maka dari itu kita nanti akan menjadi disiplin positif. Disiplin positif is much different from disiplin saja. Wah, nggak ada istilahnya. Jadi saudara, disiplin positif itu bedanya dengan disiplin biasa adalah yang positif itu intrinsik, tercipta dari diri kita. Ini tidak mudah. Yang disiplin itu dari eksternal, ada aturannya memang begitu, dia harus patuh, kalau nggak akan dapat sanksi, konsekuensi, dilihat siapa dan seterusnya. Itu tidak abadi. Yang abadi adalah disiplin yang positif. Istilahnya juga ada ya. Itu ada videonya nanti bisa di-share. Good, next. Aduh, tiba-tiba sudah nyampe sini ya. Nah, di dalam kurikulum Merdeka, siswa kita diharapkan menguasai karakter yang ini, yaitu karakter profil pelajar Pancasila. Ini ada lagunya ini sebetulnya. Kalau mau workshop yang agak panjang, kita bisa nyanyikan lagu tersebut. Lagunya yang apa dan? Oh iya. Nah ini Pak Haji nyanyikan itu ya. Ini untuk nyanyi ini PP itu apa biasanya? Pada praktek. Beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Alhamdulillah ini persis terus luhur nih. Mandiri dong, terus luhur kan? Terus luhur itu sudah
P5 aja dari dulu sejak 2006. CGP baru 2000 berapa nih? Bernalar kritis, berkelanjutan global, bergotong royong, kreatif. Ya ini TL yang masuk terdiri Pancasila. Good. Next. Nanti tujuannya ke arah sana, saudara. Baik, itu yang pertama, yaitu budaya positif, bahwa sesungguhnya untuk menciptakan budaya itu kita harus mengubah paradigma kita, saudara. Menciptakan disiplin itu kalau dari kita eksternal itu nggak kuat. 1-2 bulan akan lupa dan akan terlambat lagi. Kalau kita berhasil menancapkan dia sampai jadi nilai instruksi dia, kita tidak ada pun, kita resign pun dari tempat tercinta ini misalnya, anak itu tetap menjadi karakter yang baik. Tapi ini tidak mudah tentunya. Nah, kata tidak mudah itu lebih sulit betul. Ini mudah, saudara, ini mudah. Ya. Good. Nilai kebajikan universal, saudara. Next. Itu disiplin positif ya. Jadi kan tidak boleh batin ya. Tapi intinya apa sih tadi? Di situ ya, disiplin positif. Sekarang teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Nah ini. Ya pasti waktu saya kurang berapa ya? Menurut saya pakai 5 menit. Ini lagi. Ya, teori sudah manusia itu isinya nggak ada selain 3 cuma. 1, manusia itu mesti menghindari ketidaknyamanan, mengejar kenyamanan. Jadi kalau orang itu intinya ya, siapapun manusia itu mesti mencari kenyamanan, kebahagiaan, menghindari penderitaan. Selalu itu dalam konteks apapun. Refleksnya begitu. Nah, dalam teori motivasi ada 3. Yang pertama, orang melakukan sesuatu itu memiliki motivasi eksternal, yaitu menghindari hukuman atau ketidaknyamanan atau akan dipermalukan dalam melanggar. Gara-gara itu dia disiplin. Nah, ketika hal itu hilang, dia tidak akan disiplin lagi. Melanggar ini nggak apa-apa, nggak dihukum, nggak dipermalukan, nggak ada sanksi, dia akan melanggar karena sesuatu yang enak itu biasanya dilanggar. Eksternalnya hilang, dia akan melanggar. Yang kedua juga untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi. Apa yang saya dapatkan kalau tidak melanggar ini? Apa dapatnya? Nah, begitu apa dapatnya itu diadakan, dia akan tidak melaksanakan. Ini berarti eksternal sangat lemah. Kalau kita menggunakan 2 ini, murid-murid kita tidak akan berhasil menjadi pribadi yang berkualitas dan menuju well-being, kesejahteraan dan keselamatan. 3, untuk menghargai diri sendiri. Ya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah ini yang kita tuju dengan supaya benar, tapi masih mungkin dan bisa tercapai, yaitu motivasi internal sebagai tujuan disiplin positif tadi itu. Sama-sama disiplin tapi lain, tentunya disiplin saja dengan paradigma itu. Ada faktor dari eksternal, kita bergerak paradigma kita menjadi disiplin positif yang dari internal sadar dari dalam diri kita, dan itu permanen. Nah ini, kalau orang sudah memiliki internal disiplin, maka dia akan menjadi pribadi yang kokoh. Ada orang maupun tidak ada orang, sikapnya sama. Good, ini Dr. Kandi. Merdeka itu gimana sih? Apa bebas gitu ya? Ternyata gini, merdeka itu artinya, kata beliau nih, tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, ini tugas lebih berat ternyata. Kita kalau diperintah kan enak, ada petunjuk nih. Kerjakan ini 1, 2, 3 ya. Tapi sampai kapan kita mau gitu? Itu nggak merdeka kan? Nah, untuk merdeka kita punya resiko cakap memerintah diri sendiri. Berarti mawas diri. Nah ini tujuan yang ingin diciptakan KD agar anak-anak kita menjadi pribadi yang seperti ini, cakap buat memerintah diri sendiri dalam hal kebaikan tentunya. Nah oleh karena itu yang faktor-faktor eksternal mulai dikurangi karena itu lemah, tidak membentuk karakter yang kuat. Baik saudara, next. Aduh, dihukum oleh penghargaan ini penjelasannya agak sulit ini. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk, dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Nah ini yang nggak disukai. Faktor ketergantungan ini tidak abadi dan suatu saat mulut kita akan mengalami kesusahan gara-gara ketergantungan ini. Begitu yang digantung hilang, dia akan lemah. Sama kayak Mike Tyson, juara dunia, begitu pelatihnya meninggal, frustrasi Mike Tyson dan loyo tanding kalah terus siapa nama gurunya lupa saya. Terkenal tua, si tua itu bilang loyo, kesan itu nggak boleh. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan, nah ini dampaknya ini ternyata pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu ternyata tidak permanen, memang sesaat, bahagia sesaat, dan itu tidak disarankan. Penghargaan menghukum, dijelaskan di artikel di LMS itu,
Penghargaan di saat yang sama itu juga melukai yang tidak diberi penghargaan di saat yang sama. Ini bukan saya loh ya. Ini teori KHD. Jadi saya punya juga dikasih penghargaan kita, yang lain itu di saat yang sama membahagiakan sedikit, yang ini yang terluka. Padahal sudah berusaha semaksimal mungkin ini. Ya, jangan lihat pengalaman pribadi loh ya. Ini teori, masalah teori ini. Jangan dikait-kaitkan. Nah, penghargaan mengurangi ketepatan loh. Maksudnya. Jadi memang tetap dianggap di sini tidak tepat. Penghargaan yang bersifat materi dan seterusnya itu sesaat saja. Makanya itu bapak kita kalau lomba itu nggak usah uang. Ya, karena itu memang sesaat, memang realnya itu betul. Cuma kadang-kadang perlulah, tapi tidak apa-apa sama sekali gitu. Untuk awal-awal. Tapi memang itu pendek dan sangat tidak disarankan untuk jangka panjang. Penghargaan tidak efektif. Kalau nggak ada penghargaan mereka nggak akan berprestasi. Kalau ada penghargaan akan berprestasi terus. Tapi apa yang akan terus ada yang memberi penghargaan di masa yang akan datang. Nah, penghargaan merusak hubungan ini. Jadi merusak hubungan ya tadi itu ada rasa cemburu, ada rasa ini punya anak 3, ada satunya membesarkan adalah anugerah. Kan saya bukan punya anugerah itu. Pada hati kan dia juga dia akan gimana gitu. Ya, contoh. Ya baik, nih penghargaan menurunkan kualitas, betul nih. Penghargaan itu menurunkan kualitas. Kenapa? Di saat yang sama kalau anak misalnya, ini persis Pak Adita Dharma ngomong ini. Anak bisa membaca, awalnya nggak bisa baca ya A B C D E F G, baca B U B D I D nggak bisa. Suatu ketika dia bisa B U B D I D Budi, aku bisa. Nah, ya aku bisa sama tepuk tangan orang tua dan ekspresi wajah kita dan dia itu sudah penghargaan yang tak ternilai. Begitu kita tambah ini coklat karena kamu bisa. Coklat ini malah merusak rasa bahagia anak itu. Sebatas coklat itu bahagianya. Coklatnya nggak ada, kapan dia berhasil, tak lagi bahagia dia. Nah, padahal kebahagiaan tak terperi itu yang dia masuk, aku bisa ya Allah. Kemarin remedi terus, saya bisa baca Budi, yes, itu sudah penghargaan. Kita rusak dengan pemberian coklat, manisan, itu jadi mengkaburkan suatu kebersyukuran gitu. Angel ya. Penghargaan mematikan kreativitas. Nah ini sekali lagi kalau nggak ada penghargaan nggak jalan. Model apa? Pakan pakon ini. Mau ada pakon tak jalan ini susah nih. Itu jangka pendek. Pakannya hilang dia tidak akan kreatif, buntu dan menjadi pribadi apa aja orang buntu. Kan kasihan anak kita tidak mencapai well-being. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik lah ini memang. Penghargaan itu sudah jelas support dari orang lain. Yang support hilang, meninggal, pergi, dia akan loyo dan pribadi yang lemah. Next. Ini baca aja sendiri. Ya terus next. Waduh. Contoh pengalaman personalnya. Ini contoh penghargaan yang tak terperi nilainya, tak ternilai harganya itu ini. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Makasih ya, kamu sudah berbuat baik di kelas ini. Itu murid yang dididik itu melebihi dikasih emas. Nah ini yang disebut apresiasi pengakuan. Next. Kita akan dulu sudah. Next. Nah ini saat bedanya hukuman sama konsekuensi itu apa? Kita lihat kalimat ini. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya dalam buku dan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini kok terpotong saja. Nah, ini kira-kira hukuman atau konsekuensi, saudara? Model seperti ini, hukuman atau konsekuensi. Konsekuensi adalah akibat logis dari sesuatu yang kita buat. Kalau kayu rapuh kita injak pasti patah. Kalau kita menghina orang pasti kita akan dihina balik. Itu konsekuensi. Kalau air direbus 100 derajat pasti mendidih, itu konsekuensi. Nah, sama seperti ini. Kalau mencatat 100 kali itu termasuk kita memberikan hukuman atau konsekuensi logis yang sudah seharusnya. Kira-kira. Hukuman. Nah, hukuman ini. Kenapa hukuman? Kita lihat. Kenapa kok hukuman? Kenapa kok konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sholat. Hukuman. Ya hukuman ini pasti sangat jelas. Next. Tapi kan gue belum mikir kapok. Cepat. Besok lanjutan ya. Dengan begitu kita merasa berhasil. Besok kapok ini. Tidak kapok besok. Dia akan lakukan lagi. Karena itu eksternal. Dia belum menemukan internal motivation sendiri. Belum mencapai sana. Nah, mencapai sang yang murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman ini jelas hukuman. Nggak ada kaitan dengan masker. Harusnya direvisi maskernya gitu mungkin ya. Nah, coba kamu beli sekarang, oke gitu.
Baik, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Konsekuensi. Nah, ini konsekuensi nih. Namanya rusak yang dijoli, namanya nyambung terus kalau putuskan ya tanggung jawab. Apa tadi? Tetangga pergi. Ya gitu. Namanya salah ya minta maaf itu sudah konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Konsekuensi ini. Namanya numpahkan ya ini minjem konverter HDMI-nya putar arti harus dikembalikan kalau enggak orang nyam kan. Cuman Pak Yadi dulunya mana kalau dikembalikan ya? Hilang. Masya Allah. Harusnya yang meminjam itu konsekuensinya harus dijoli. Ini video kelihatan ya? Saya taruh sini. Pas. Pas. Ya. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini kayaknya ya hukuman. Gara-gara gak pakai sepatu hitam, sudah kamu seharian tidak mengenakan sepatu. Seharian untuk murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Terus pakai terus ya. Ya itu sudah jelas insya Allah hukuman. Karena mendidik tidaknya itu kita lihat. Lari keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJK. Apakah konsekuensi atau hukuman? Ya hukuman. Next, ini jawabannya dari saudara Ting. Wah. Ini konsekuensi loh ini. Iya, konsekuensi. Bukan hukuman loh ternyata loh kan? Karena ada pesannya Ambil latihan. Ada urusan. karena terlambat 10. Betul. Karena lupakan air harus mengeringkan. Terlambat 10 menit yang ini joli yang 10 menit itu tadi dengan lari di lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Ada kesepakatan. Nah, bedanya hukuman dan konsekuensi adalah next ada slide-nya nih. Ting. Nah, hukuman itu selalu sudah prinsip dasarnya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Terjadi di KPI udah 10 tahun yang lalu saya baca itu. Tapi di mana aja gitu. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Nah, tidak harus menyakitkan, tidak harus hukuman, tapi harus terjadi untuk menandai peristiwa itu gitu. Membuat anak sakit secara fisik untuk jangka waktu lama, paling dari itu kan berpush up. Kalau konsekuensi tidak, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek agar dia berubah ke depannya. Anak memuji kedisiplinan, kalau konsekuensi logis biasanya anak menghargai disiplin. Paksaan, satunya stimulus tanggapan. Tapi saudara, di atas konsekuensi ini yang paling rendah itu hukuman. Itu cara pendidik yang paling rendah dengan hukuman. Yang lebih tinggi lagi konsekuensi. Ada kesepakatan sebelumnya. Yang paling atas lagi nanti ada namanya restitusi. Nah, bagaimana guru menerapkan restitusi ini akan dibahas oleh Kendedes di PDS. Setelah ini nanti, ya. Kenapa tuh lihat Kendedes udah dari dokter, Kendedes kan langsung dia berusaha diteraja, gara-gara ingin nyulik Kendedes. Ya, gara-gara tes, ya Allah. Ya sudah, next. Nah, apa itu restitusi? Kita lanjutkan di part berikutnya. Tapi setelah itu apa ya? Setelah restitusi apa ya? Ting. Nah, yaitu. Ya itu nanti sampai. Nah, ya restitusi akan disambung oleh rekan kami sudah ini. Dan selanjutnya itu insya Allah dari kami. Mohon maaf kurang lebihnya. Saya disiplin positif dan teori motivasi, teori hukuman, teori penghargaan yang sudah kami bahas tadi dilanjutkan di teori restitusi lebih detail lagi karena itu hal besar sehingga bisa itemnya. Marilah kita simak berikut ini paparan tentang keyakinan kelas dan dunia berkualitas. Pertanyaan meriah untuk Al-Mukarram Ustaz tadi. Subhanallah, Ustaz itu sudah bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesi yang kedua. Tadi sudah dibakar Ustaz Heru, walaupun dia tidak mengeluarkan jurus-jurusnya yang membuat sudah minum tersenyum. Dari tadi belum bisa tersenyum karena salahnya habis mungkin ya. Ustaz Rahmat dimanapun berada tersenyum bersama Ustaz. Nah, Ustaz Sada, pada kesempatan ini yang mana yang diberikan kepada saya selaku CDP 87 kelas 103B karena ada 103A. Jadi saya sampaikan di awal dulu, kami bertiga ini tujuan atau latar belakangnya adalah menyelesaikan tugas-tugas di mana ini satu modul dan nantinya pastinya ada
kegiatan seperti ini yang serupa, di mana nanti di modul yang kedua. Nah, ini sebagai informasi awal saja, barangkali bisa saja nanti CGP angkatan selanjutnya, Ustaz Rahman, Ustaz Alfian, mungkin ya. Karena insya Allah CGP ini tidak melihat jenjang saja, jadi mulai TK sampai SMK, SMA atau SMK. Sehingga kalau tadi Ustaz-Ustazah itu mendengarkan materi atau pemaparan singkat dari Ustaz Heru, itu ditujukan untuk semua jenjang. Sehingga mungkin ada beberapa, kami pun juga ketika di Lokakarya begitu ada hal yang kok nggak biasa ya, ternyata itu cocoknya di TK. Kok gini masih disampaikan ya, ternyata memang cocoknya di SD. Bahkan ketika kami ada di satu ruangan yang sama, satu kelas itu mulai TK sampai SMK, sehingga bervariasi. Kalau SD TK itu biasanya meriah, banyak lagu-lagunya biasanya. Nah yang di SMA ini yang dibuyut-buyut. Nah pada kesempatan ini beratari sendiri saya dapat amanah untuk yang ke 3 dan 4, keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Satu hal Ustaz-Ustazah, KHD atau Ki Hajar Dewantara itu benar-benar filosofinya itu dipakai untuk CGP mulai angkatan 1 sampai 7 ini. Apa yang menarik? Filosofi atau sebuah ide dari Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan itu benar-benar sangat holistik ya. Namun ada satu hal di mana kita harus pintar-pintar untuk bisa menerapkan, karena mungkin seperti Ustaz Rahmat kan yang tahu sejarah begitu ya, bagaimana kondisi KHD atau Ki Hajar Dewantara, karena seringnya di CGP itu disingkat-singkat gitu ya, Ki Hajar Dewantara itu KHD gitu, biar cepat bahasa WA. Kondisi pada waktu itu Ki Hajar Dewantara, beliau hidup, beliau belajar di luar negeri, beliau balik, beliau mendapat inspirasi hikmah dari putranya yang sakit, itu beliau tuangkan dalam sebuah teori pendidikan yang luar biasa. Kalau produknya jelas, beliau mempunyai institusi namanya Taman Siswa. Sehingga di Taman Siswa itu sampai jajaran di bawahnya itu kan ada di setiap kabupaten kota ya. Ada Taman Madya, Taman Dewasa dan sebagainya. Termasuk kampus di Jogja itu ada kampus Taman Siswa. Nah, artinya dalam materi atau bahan-bahan semua CGP itu menyampaikan ada benang merahnya, di mana di situ bersumber dari filosofi pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara. Sehingga nantinya harapannya kita semua yang mungkin kita sharing kepada Ustaz-Ustazah itu untuk bisa, ini yang cocok untuk di waktu modern ini seperti apa nih? Tadi Ustaz menyampaikan tentang hukuman, tentang restitusi, nanti Ustazah ini begitu ya, seperti apa? Memang sangat holistik sekali. Bahkan ada satu, bukan frame ya, satu timeline gitu Ustaz ya. KHD itu sangat-sangat terpukul dan sangat sedih ketika putranya itu yang kena musibah itu ya. Kenapa? Ya Asti. Namanya Asti. Sehingga itu menjadi teori tersendiri. Akhirnya tadi beliau itu sangat tidak suka yang namanya menghukum. Gitu. Akhirnya ada istilah yang namanya restitusi sampai kayak begitu. Nah, pada kesempatan ini waktu saya ini adalah untuk keyakinan kelas. Nah, apa itu keyakinan kelas? Singkat. Nah, keyakinan kelas dan dunia berkualitas ini di saya. Nah, pertanyaan pemantiknya adalah yang pertama, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Karena biasanya dua kosakata ini beriringan. Pemahaman kita di dunia pendidikan modern ini ada peraturan, ada keyakinan. Biasanya kalau di kita, terutama di bidang kurikulum, bidang kesiswaan, kita punya yang namanya tata tertib kan. Di kelas pun juga demikian, punya tata tertib. Gitu. Ternyata itu jauh sebelum kita membuat itu, Ki Hajar Dewantara itu sudah membuat teori. Gitu. Beliau itu nggak suka itu. Kalau bahasa sederhananya gitu, bukan berarti nggak suka itu salah ya. Beliau lebih suka pendekatannya adalah keyakinan kelas. Kalau bahasa pondokan itu maknawiyah, atau bahkan lebih jelas lagi itu keyakinan itu kayak faith, keimanan. Saya bekerja ini tujuannya apa sih? Kalau hanya untuk cari uang, ya kalau guru nggak kaya-kaya katanya gitu katanya. Jadi pengusaha aja, pesta Indonesia
atau STNN dan berhayati. Itu brand itu kan. STNN, siapa tahu ada cabang biar tersenyum dia. Cabang itu ya NND. Saingan sama susu. Nah, keyakinan kelas ini kembali lagi berbeda dengan namanya peraturan. Walaupun ini bisa dipakai dua-duanya atau secara dimensi yang lain. Yang kedua, mengapa adanya keyakinan kelas? Penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif. Tema besar kita kan budaya positif ya. Nah, ada satu keyakinan, ada istilah itu keyakinan. Ini bagaimana dan bagaimana orientasi kita ketika kita di kelas. Sekali lagi kalau materi CGP atau mungkin ada diseminasi ini atau IHT seperti ini, tetap usaha-usaha harapannya output kita dan juga menjalankan semuanya ketika mendapatkan informasi tentang ini adalah murid atau student oriented kalau bahasa sekarang. Kalau bahasanya KHD itu adalah menghamba pada murid, ini bahasanya sampai segitu. Jadi bahasa Melayunya itu kelihatan gitu. Menghamba pada murid itu istilah satu sering diulang-ulang gitu. Jadi seakan-akan guru itu yang pelayan gitu. Bagi beliau itu guru melayani, nuntun. Jadi bahasanya murid. Makanya sekarang Pak Nadiem itu menyebut bukan peserta didik, bukan siswa-siswi, tapi murid. Nah sekarang istilah itu dimunculkan lagi. Walaupun siswa-siswi juga berasal dari bahasa Jawa kuno juga. Yang biasanya Ki Hajar Dewantara juga pakai. Yang ketiga, bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif. Nah, ini sudah tingkatnya sudah operatif ya, sudah ke operating system. Lanjut. Nah, ini keyakinan kelas. Ada satu pertanyaan, kenapa tadi yang di awal ya, kok bukan peraturan, tapi keyakinan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm ini contoh ya, sehingga kita mungkin pendekatannya lebih mudah. Kalau ada kewajiban atau peraturan membuat mengenakan helm ketika kita naik kendaraan bermotor, mengapa kita memiliki peraturan ini? Nah, jawabannya kemungkinan jawaban Anda adalah untuk keselamatan. Jadi ada peraturan, tujuannya apa ya? Untuk keselamatan. Sama dengan ini, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker atau mencuci tangan setiap saat? Kemungkinan jawaban Anda adalah untuk kesehatan atau untuk keselamatan juga. Dan selanjutnya, nilai-nilai keselamatan dan kesehatan inilah yang kita sebut sebagai sebuah keyakinan. Walaupun secara bahasa praktis atau bahasa operatifnya adalah bentuknya peraturan biasanya. 1, pakai masker. 2, cuci tangan, kan itu biasanya kalau di pandemi kemarin ya. Kemudian kalau sudah motor ya, misalnya tanda kita anak-anak masuk menggunakan sepeda motor, spion harus 2. Kalau tataran kita berpikir hanya peraturan, kalau nggak spion 2, kena hukuman, kan gitu biasanya. Ini saat ini, gitu, modern saat ini. Tapi beliau Ki Hajar Dewantara itu bagaimana mengembalikan ke yang paling dasar, yaitu keyakinan. Kalau nggak ada spion 2, maka keselamatan akan terancam. Karena akan toleh-toleh melihat belakang, kanan dan kiri. Tapi kalau ada spion kan bisa tetap fokus di depan. Itu keyakinan. Itu salah satu bentuk kalau kita ingin memaknai apa itu keyakinan. Nah, kembali lagi, suatu keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, ya. Secara tersirat tidak kelihatan. Kalau bahasa syahadati itu norma gitu tadi ya, norma-norma gitu. Walaupun norma juga ada yang tertulis ya. Kemudian tersurat yaitu tertulis, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Universal itu artinya seluruh dunia ya. Apapun itu rasnya dan sebagainya, agamanya nggak melihat itu, karena ini universal. Nah, itulah yang namanya keyakinan. Namun lebih detailnya lagi, kalau di keyakinan kelas ini biasanya secara teknis bagaimana kita memunculkan kepada anak-anak di kelas gitu ya, kita mengawali dari brainstorming dulu biasanya. Kalau tadi di Heru sudah menyampaikan di awal ini sebenarnya kebutuhan dasar itu apa, nanti di materi selanjutnya ya. Kamu belajar itu maunya apa? Oh, saya bisa belajar tenang. Maunya apa? Teman-teman juga menghargai tenang kan gitu. Biasanya ditulis pakai
sticky note itu, tempel. Maunya apa nih? Kelas ini. Tenang, ada yang nggak rame, apa aja sebenarnya kan ya. Ada minuman di pojok, misalnya kan itu. Ruangan bersih, itu kan macam-macam keinginan anak itu. Kita tampung semua. Kemudian yang kedua, kita buat klasifikasi, sebuah klasifikasi. Kemudian yang terakhir disimpulkan bagaimana klasifikasi itu yang sifatnya universal. Kalau misalnya tadi contoh Heru tadi itu, kalau misalnya berjalan di lantai atau di kelas atau di koridor dan sebagainya itu biar aman, maka ya anak-anak jangan lari. Nah itu namanya keselamatan, untuk menjunjung keselamatan bersama. Dengan misal saja ketika masuk, apakah harus hormat diri, apakah harus salam assalamualaikum, apakah harus salim dan sebagainya. Itu kalau dalam konsepnya KHD itu namanya semacam peraturan. Tapi kalau yakin kan apa? Menghormati. Nah, itu bentuk dari kosakata dari contoh-contoh keyakinan itu sendiri. Nah, kita lanjut dulu ke subbab selanjutnya. Nah ini, ketika sekali lagi ya dunia berkualitas ini diawali juga orientasinya ke murid saja. Ya, orientasinya ke murid. Dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal sesuatu gitu ya, dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda, dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Kebutuhan dasar bersifat umum dan universal, sedangkan dunia berkualitas lebih unik dan personal. Sekali lagi ini diawali dengan tahapannya adalah ke murid atau ke siswa. Dunia berkualitasnya anak-anak itu beda-beda saja, pastinya, karena sifatnya personal dan unik. Nah, namun biasanya, karena tadi sudah saya harus sebagai dasar ya, kita sebagai orang dewasa berusaha untuk membatasi itu. Yang berkualitas, kamu masuk PTN favorit, nah kan gitu kan. Yang namanya berkualitas, bajumu harus masuk. Yang namanya berkualitas, ke sekolah harus mengenakan kaos kaki dan sepatu sesuai dengan jadwalnya. Nah itu bagi konsep atau filosofi KHD itu terlalu sederhana, terlalu mudah itu. Dan sebenarnya bagi anak nggak melihat itu. Bahkan lemah kita ketika kita di sekolah itu memberi peraturan-peraturan itu. Siapa tahu mereka ya bukan dendam negatif ya, tapi saya akan balas, saya akan buat sekolah yang jauh lebih menyenangkan dari lalu kayak gitu. Itu bagus itu. Jadi marahnya itu positif. Mas kamu nak jangan ganggu saya, jadikan bupati nanti. Lihat apa namanya? Ya, artinya itu murid yang memang bagus itu dia. Marahnya itu positif. Nah sekali lagi dunia berkualitas ini secara konsep seperti ini. Ada di dalam bagian-bagian terdalam kita, tempat-tempat khusus kita, pikiran-pikiran itu, gambaran-gambaran itu yang membuat kita itu paling senang gitu, paling senang. Nah, sebenarnya ini menurut apa tadi kan? William Glasser itu pemantauan KHD tadi, sering dipakai di CGD. Yang jelas tidak sih, karena hidupnya jauh setelahnya KHD. Jadi kalau dikumpulkan menurut William Glasser itu 5 kebutuhan dasar manusia itu cuma ini saja: survival, rasa kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan atau fun, penguasaan atau power. Nah kalau dibuat gambar kayak gini lah biar lebih mudah dilihat. Sebenarnya cuma 5 ini. Ya terlepas dari latar belakang keilmuan maupun lingkungan sekitarnya William Glasser itu, sehingga beliau menyimpulkan hanya 5 ini sebenarnya kebutuhan dasar manusia. Nah, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, di CGP itu di tesnya gitu ya, itu bentuknya ini saja pedagogik ya. Jadi ada satu kejadian di kelas dan itu susahnya di situ. Mirip kalau soal PKN atau sosiologi yang tentang sikap atau apa, itu kita bener kata salah ya, karena memang pedagogi ya.
Contoh misalnya, ini penguasaan dan power. Ada anak yang mudah meminta sesuatu ke temannya. Kalau di modul itu ada contoh, misalnya nama Ali. Ali itu suka minta-minta bawaannya temennya. Jadi minta nasi kah, minta kue kah. Ini contohkan anak SD ini. Sehingga teman-temannya itu lapor ke gurunya gitu. Kok ini tiap hari sering minta dan sebagainya. Ternyata ketika gurunya nanyakan kepada Ali ini, kenapa kamu minta dan sebagainya, karena dia itu ingin diterima oleh temannya bahwa dia itu punya kekuatan di kelas itu. Nah, intinya biar diterima, tidak ada yang berani melawan dia. Caranya bagaimana? Mintai makanan itu. Ya, mungkin ya karena maksa ya, marah gitu. Jadi kebutuhan dasar dia adalah untuk menguasai itu terlampiaskan atau terpenuhi dengan cara itu. Nah, sebagai orang dewasa, guru, bagaimana kita itu menuntun. Karena sekarang namanya kebutuhan dasar manusia, setiap manusia pasti punya gitu. Belum lagi yang rasa kasih sayang atau rasa diterima. Nah, ini yang mirip rasa diterima ini. Bagaimana seseorang itu ada di satu komunitas, di ruangan atau di kelas atau di sekolah, dia diterima. Ketika diterima kan muncul istilah bullying, muncul istilah di mana anak ini akhirnya merasa tersingkirkan. Ya, ujung-ujungnya adalah kebutuhan dasar dia tidak terpenuhi, yaitu rasa diterima itu. Belum yang kebebasan dan kesenangan. Nah, itu lanjut dulu saja. Nah, saja mohon kerjasamanya. Walaupun mungkin nggak perlu perfect, yang bawa pulpen terutama monggo. Silahkan. Nah, terima kasih Ustaz. Buat lingkaran seperti ini saja. Dari definisi singkat dunia berkualitas tadi. Ini kalau misalnya objeknya kita ya, saudara ya, kita sebagai seorang dewasa, sebelum nanti dengan mengisi lingkaran yang dengan buat lingkarannya ya jangan kecil, biar bisa masuk untuk gambar atau untuk tulisan gitu ya. Siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Silakan ditulis di situ. Nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Silakan tulis di situ. Yang benar-benar jangan junjung tinggi gitu. Kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifatnya, apa yang Anda paling inginkan pada diri Anda? Seperti apa nih yang idealnya menurut dengan karakternya? Apa pencapaian dengan yang jenengan sangat banggakan selama sekarang umur 35, umur 30 tahun? Apa pencapaian yang ini nggak berasa lupa nih? Dapat lotre, kalau orang luar negeri kan gitu deh, dapat lotre sedang melihat. Apa pekerjaan ideal bagi Anda? Ini kalau dibaca satu diisi ini, ternyata semua di sini tulisnya adalah menjadi pengusaha. Nah, itu semua nggak ingin jadi guru. Ini penting juga dipakai, bisa juga untuk di perusahaan, gitu, untuk mengetahui ibaratnya itu speedometer energinya karyawan. Sebenarnya 6 bulan terakhir ini karyawan saya ini mimpinya apa nih? Oh, salah satunya adalah membuat ini, menulis apa pekerjaan ideal bagi Anda. Nah, ternyata yang ideal tidak di saat itu yang dia kerjakan. Ini menarik. Ceritakan bagian pekerjaan hidup Anda di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Nah, silakan, pastinya beda-beda. Apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Ini makna. Kalau makna itu berarti bisa jadi yang tadi kembalikan keyakinan tadi itu, sesuatu yang valuable, yang sangat bernilai. Nah, ini silahkan Ustaz Sandan bisa tulis di situ, bisa dalam bentuk gambar juga bisa, atau simbol-simbol juga bisa. Tapi intinya dalam satu lingkaran itu hal-hal yang berkualitas dalam benak jenengan itu tertuang. Sebenarnya lebih banyak daripada ini Ustaz saja ya. Tapi ini setidaknya lah menjadi gambaran lah secara umum begitu dalam diri kita. Kebanyakan poin-poin itu sesuatu yang sering terngiang. Biasanya gitu. Kalau ditanya atau curhat apa gitu ya, atau bahkan kita guru itu nyampaikan pengalaman kita ke anak-anak gitu ya, pemuda itu sering kan gitu. Saya dulu kuliahnya di Universitas Negeri Jember, Unix. Saya dulu ketua BEM, susah ketua BEM, saat demo dipukuli polisi. Nah, itu pasti di alam bawah sadar kita
pasti ada yang masuk di lingkaran itu. Sesuatu yang mungkin nggak pernah kita lupa gitu ya. Apa? Termasuk kebajikan-kebajikan. Kalau muncing, gitu. Karena sekarang kan di foto, gitu. Gimana Ustaz Aiza dibuat caption gitu ya, ada captionnya gitu. Kalau KHD kan belum ada itu ya. Jadi dia membuat pendekatan seperti ini untuk dibuat lingkaran ini ditulis. Gitu. Ya yang dalam otak kita itu terjadi. Definisikan. Gitu. Nah, monggo silakan nanti sambil jangan tulis tidak ada yang istilahnya benar salah atau dikoreksi begitu. Ini adalah sesuai dengan Ustaz Anda sendiri. Dunia berkualitas. Nah, hubungannya dengan murid bagaimana ketika interaksi kita di kelas? Bahwasanya bukan berarti kita harus tahu bagaimana dunia berkualitas kepada anak-anak, tapi kita memahami begitu. Ternyata anak-anak ini pasti punya dunia sendiri dan itu menurut mereka itu berkualitas sekali. Dan kita nggak punya wewenang bahkan hak atau kekuatan untuk memaksa. Yang paling dekat aja ya, yang kelas 12 sekarang, karena sesuatu hal, karena sebuah keinginan, karena sebuah keputusan, kondisi, keputusan harus diambil. Ada satu anak kita yang memang pengennya swasta, dan saya nggak mau kemana-mana. Kuliahnya ya lanjut SMA swasta. Mau dikasih eligible, mau dikasih enggak swasta. Itu sebuah keputusan. Dan menurut dia inilah dunia yang berkualitas di pendidikan selanjutnya setelah SMA. Kita nggak bisa maksa. Sekali lagi ketika kita memahami filosofi KHD ini, seorang guru atau orang dewasa itu kita hanya berkewajiban menuntun, ya, menuntun membuka sesuatu yang potensi yang ada pada anak-anak. Dan salah satunya juga kita harus memahami bahwa ada dunia berkualitas yang harus kita pahami. Setiap kepala, setiap anak atau kita yang dekat ya, teman-teman kita itu ada. Oke, ini dunia berkualitas. Oh, sebentar. Akhir sudah. Biar ada irisannya karena satu paket ya, keyakinan kelas dengan dunia berkualitas dan 5 budaya dasar. Nah, kita kembali dulu tadi yang keyakinan kelas, saudara. Jadi kalau tema besar kita itu budaya positif, posisi materi saya ada di mana? Ya, itu ada di sini keyakinan kelas yang hijau itu. Nah, yang paling sederhana, yang paling kecil adalah peraturan kelas tadi ya. Selama ini kita pahami. Kita membentuk peraturan kelas dalam bentuk tertib, dalam bentuk apa sebenarnya? Poin-poin, kemudian buku saku, kemudian kalau sebenarnya setiap Senin 2 bulan sekali ya, 3 bulan sekali 0 poin dan sebagainya. Nah, menurut KHD gitu ya, sebelum ke situ ada satu yang lebih holistik dan lebih dalam, yaitu keyakinan yang dimiliki anak-anak yang menjadi sebuah kesepakatan bersama di dalam satu kelompok kecil, misalnya kelas. Sehingga harapannya ketika keyakinan itu terjadi, dilaksanakan, dipahami semua anak, akhirnya kalau bayaran saya Ustaz saja ya, kenapa kalau kita itu misalnya bukan nanti ada rezeki kita bisa keluar negeri ya, negara maju gitu ya, kenapa kok orang-orang itu tertib gitu bahasa kita, antri ya antri gitu. Bahkan kemarin saya lihat YouTube-nya siapa tuh, Desta sama Riket. Iya. Vincent. Vincent. Gitu, cerita gitu, ngobrol dengan tamunya ini orang Jepang yang lawak itu. Haruka. Gitu ya. Dia itu ke stasiun menemukan iPhone. iPhone-nya tuh di jalan gitu. Sama orang Jepang itu cuma dilihat kok ini, dia mati tok gitu. Si Vincent lihat tapi mengejar mau ngambil gitu. Terus ada orang ambil, orang Jepang itu bukan diambil masukkan ke tas, dipinggirkan biar gak nginjek orang. Nggak diambil juga tetap gitu. Nah, namanya pelawak Vincent.
Kalau pulsa tak ambil ini. Kalau di Indonesia itu sudah hitungan detik itu. Stasiun kan tempat orang kumpul kan. Ketemu iPhone 1 aja letak gitu. Bro iPhone ya. Apa uang kertas kecil aja itu kelihatan itu. Nah artinya itu contoh kecil saja. Bentuk dari output sebuah keyakinan itu terjadi, dijalankan. Nah bagi kita, bagi seorang muslim nih, itulah yang sebenarnya praktek dari cabang-cabang keimanan, bahasa fikih sudah. Cabang-cabang keimanan yang ada 77 itu. Kan ada tuh, ada kitabnya itu, ada 4 pengarang salah satu kita tahu dari cabang-cabang keimanan. Itu salah satunya yang tadi menjaga kebersihan, menjaga barang milik orang lain, menghargai, menghormati seperti itu. Itulah keyakinan. Sehingga kalau ada pertanyaan atau bentuk kalimat poin A, B, C itu peraturan, dilarang membawa HP, itu kalau dirubah dalam sebuah keyakinan adalah, contohnya apa misalnya? Kalau dirubah dalam kalimat keyakinan, dilarang bawa HP, dilarang mengganggu teman di kelas, dan sebagainya apa? Kalau dibuat keyakinan, apa hasilnya? Saling menghormati atau menghargai kelas. Menghargai itu untuk siapa? Ya untuk temannya dan guru. Kita kan, maaf ya, emosi kan, dia ngajar anak-anak main HP ya. Nah, kenapa? Karena anak tidak menghargai kita. Kalau anak punya keyakinan tentang kenapa sih nggak boleh menggunakan HP di kelas, kenapa sih nggak boleh menggunakan headset ketika pembelajaran, sebagainya. Kecuali yang perempuan ya, masukan gaji kan nggak kelihatan. Jadi tadi salah satunya adalah kalau mereka punya keyakinan menghargai guru, nggak akan, kalaupun nggak ada peraturan itu tetap bisa jalan. Dan itulah dibuktikan sama negara-negara maju gitu. Nah negara kita unik, namanya flower country itu negara berkembang terus gitu. Salah itu flower country. Nah ini kalau lebih tinggi lagi levelnya itu lingkungan positif misalnya. Kalau bahasa sekarang kan edik ya, apa kan? Toxic ya. Kalau toxic itu jelek ya contohnya. Toxic environment. Ini punya teman toxic nih, teman-teman sekantor toxic, masanya gitu kan. Tapi ini positif gitu. Edik tapi positif. Yang mungkin di rumah, maaf saja ya, contoh sederhana saja ketika di sekolah, anak-anak kita ajak sholat jamaah, duha, sholat jamaah, duhur, asar. Sedangkan kita ketika sebelum ajar di KL mungkin masih bolong-bolong, seringnya sholat sendiri. Karena termotivasi di sini, lama-lama kita terbiasa sholat jamaah di rumah, di masjid dan laki-laki dan sebagainya. Ini adalah lingkungan yang positif nih. Kita keluar dari teater menjadi lebih bagus, ya kan? Kita ketemu dengan ustaz-ustaz yang hafid tuh, ada 5 orang di sini. Kita terpacu untuk bisa merojaan, hafalan. Itu lingkungan positif sudah. Berawal dari keyakinan kelas tadi itu. Nah, saya itu di TL ngajar sekian tahun, kok hafalan saya nggak nambah-nambah. Padahal saya tuh ada di 5 orang di situ tuh, yang tiap hari itu merojaan anak-anak. Wah, ini keyakinan kita mungkin agak sesuatu. Padahal kita punya 5 orang yang itu 30 juz gitu, belum 32 juz gitu. Lingkungan positif. Nah, yang paling atas adalah budaya positif seperti tema kita saat ini. Jadi budaya positif inilah yang akhirnya menjadi sebuah produk dari tahap-tahap yang sebelum-sebelumnya. Tat, berarti kalau budaya terbentuk bisa jadi peraturan itu dikit aja ya? Dikit aja. Makanya di materi sebelumnya tadi itu dari berbagai macam peraturan itu ada yang sama, kemudian jadi satu keyakinan. Ya, contoh misalnya dilarang lari di koridor, dilarang apa kan itu biasanya peraturan kan ya. Tapi ketika ada yang namanya menjaga keselamatan, itu kita sendiri untuk keselamatan kita, teman kita juga dan sebagainya. Contoh tadi, kalau materinya Ustaz Heru numpahkan air, kan dibersihkan, dipel kan. Nah kalau di materi saya, dipel itu karena apa? Untuk menjaga keselamatan saya dan teman-teman saya. Nah, itulah keyakinan kelas. Siap. Nah ini luar biasa, anak kita akan cepat dewasa itu. Tapi tidak memaksa. Tidak memaksa karena itu berawal dari diri sendiri. Kalau bahasa Ustaz Heru intrinsik. Intrinsik itu. Ini keyakinan. Dan sebenarnya Ustaz ini kan bahasa lamanya KHD kan ya. Nah, di keyakinan kita sebagai seorang muslim itu kan ada juga kan. Holistiknya di situ. Yang lebih besar misalnya kalau kita bekerja gitu ya.
Ada nggak ada Ustaz Rudi? Ya, datang kamu itu. Ada nggak ada Ustaz Rudi memberi informasi di mana meeting? Tetap jamaah. Upacara tetap ada gitu. Jamaah duhur tetap. Iya. Kakaknya. Iya, berawal dari katanya. Ya, semoga menjadi keyakinan kelas. Amin. Next. Nah, ini tadi sudah contoh kalau di kelas ya sudah. Mana nih yang keyakinan kelas, mana yang peraturan contohnya. Ini sudah dalam bentuk contoh ini sudah. Mana yang keyakinan yang bisa maksud? Yang mana saudara? Yang keyakinan. Ini sudah dalam bentuk kesepakatan nih. Yang kiri sama kanan saudara. Mana yang keyakinan? Betul, yang kanan ini. Ini yang disebut keyakinan kelas. Kalau kesepakatan itu bentuknya peraturannya lah kalau dalam bentuk regulasinya. Tapi kalau bentuk poin-poin keyakinan kelas ada di sini. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kita nggak boleh bentak. Oh iya, saya tarik lehernya. Yang dulu anu sadar sampai nangis itu. Oh ya, namanya saya tiang dulu. Ingat saya tarik dulu. Lalu sadar nangis. Tobat saya. Tapi murid yang semangat belajar. Nah ini. Jadi kan nggak boleh ikut di kelas, nggak perlu tiduran, lonjoran, sebagainya. Peraturan itu. Kenapa? Karena mereka sudah memahami. Dan kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, namanya peduli. Salah satunya bisa menghargai HP nggak hilang, ya. Sepatu nggak hilang, sandal nggak dirusak. Ya. Nah itulah bentuk ini keyakinan ini. Sudah. Bagaimana kita memunculkan kembali pemahaman itu sekaligus menjadi sebuah keyakinan yang kita laksanakan. Ini kalau teorinya saja, nanti ada workshop tersendiri yang mendalam gitu. Nah ini, saja contoh tadi kalimat tadi selalu kembalikan buku ke tempatnya. Bentuk kalimat keyakinannya gimana saja? Dilarang mengganggu orang lain. Bentuk keyakinan berapa? Saya jangan berlari di kelas atau koridor. Ini jawabannya saja langsung. Langsung kesuwen. Ini saja. Wah, Pancasila. Kembalikan buku tempatnya. Jawab itu. Pancasila banget. Jadi ada yang bertanggung jawab seperti apa sih contohnya? Yang kiri. Sedangkan keyakinannya yang kanan. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati. Sampai ke jangan berlari di kelas atau koridor ya untuk menjaga keselamatan dan keamanan. Sekali lagi ini objeknya mulai dari TK sampai SMK loh sudah. Gitu kan? Kalau anak-anak SMA lari di koridor ada ini kan itu. Jadi kalau Raihan yang 1242 lari itu. Beruang. Ngeri itu. Nah, maksudnya besar dan lari bahaya gitu. Fishing. Materinya Ustaz? Fishing. Ustaz Iwan gitu. Lari ya sekencang-kencangnya malah peduli dia apa. Semakin kencang semakin dipilih untuk atlet lari gitu. Asal nggak lari dari kenyataan. Dilarang menggunakan narkoba, jelas nih kesehatan. Bukan jawabannya takut ditangkap polisi, tapi kesehatan. Dilarang merokok. Menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan. Kesehatan Anda untuk 4 orang minimal di rumah. Masya Allah. Aduh. Peteng mas. Nonton yang materinya saya ya kan. Kalau materinya jadi gimana? Ini. Tadi disuruh 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini komitmen menghormati orang lain. Dulu. Nah, sekali lagi Ustaz Sadar, ini adalah bentuk-bentuk konsep KD berkaitan dengan keyakinan kelas. Nah, nggak tahu banyak-banyak. Salah cukup Ustaz Sadar. Terima kasih telah mengisi lingkarannya. Satu lingkarannya besar. Kalau saya berarti semua minimal sudah punya pengalaman untuk mengkonsep itu hal yang menarik dunia berkualitas menurut kesehatan. Terima kasih. Saya Ahmad Adiansyah, CGP kelas 103B Angkatan 7 Kota Probolinggo. Saya persilakan pada Ustaz Yuni untuk sesi selanjutnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, mendengarkan dua CGP yang sebelumnya, para senior yang sering dipuji oleh fasilitator maupun narasumber ya, kalau sedang ada rukol, luar biasa. Terima kasih kesempatannya Ustadz Heru Nurihwan beserta Ustadz Ardiansyah Ahmad Ardiansyah yang sudah mengajak saya di sini dalam rangka diseminasi jadi budaya positif, dan saya kebagian dua materi terakhir. Nah, namun sebelumnya ini tampaknya semuanya pada apa ya, bosen, ngantuk atau gimana. Kita cek semangatnya dulu ya. Oke, kita cek semangatnya. Ini saya tadi malam sudah belajar ke Ustadz Heru untuk membawakan ini, semoga berhasil ya. Oke. Ketika saya mengatakan mana semangatmu, jawabannya adalah ini saya. Oke, jawabannya simpel, ini saya, dengan mengepalkan tangan. Ya, ini saya, seperti itu. Biasanya yang memotivasi itu Ustadz Heru, sekarang giliran saya. Oke, let's check, kita coba. Mana semangatmu? Ini saya. Mana semangatmu? Ini saya. Mana semangatmu? Ini saya. Oke, luar biasa. Kalau sudah dipanggil semangatnya dan menyatakan bahwa ini saya ada di sini dengan full penuh semangat, maka yang membawakan kehidupan juga akan semangat ya. Nah, materi pembelajaran poin 5 yaitu tentang 5 posisi kontrol. Oke, ini agak susah mengucapkannya, harus hati-hati. 5 posisi kontrol. Ya, the problem is posisi sama sampai seru ya, sampai seru. Oke. Nah, satu ilmu. Ya, baik. Kalau dari awal materi 1 dan 2 kita berbicara tentang disiplin positif dari Ustadz Heru, kemudian ada teori motivasi, bagaimana hukuman itu akibatnya yang mengakibatkan trauma. Jadi kalau saya bisa simpulkan, hukuman itu memang menyebabkan trauma, penghargaan menyebabkan ketergantungan, jadi seperti itu. Dan juga nanti terakhir ada hal yang berupa restitusi. Jadi bagaimana kita bisa mewadahi hal-hal yang depan tadi itu dengan finalisasi kegiatan yang bisa kita lakukan. Kemudian keyakinan kelas juga yang sangat luar biasa, karena kalau orang sudah yakin itu kita harapkan muncul dari diri sendiri. Demikian menurut Ustadz Ardi. Dan juga sebenarnya kita juga perlu mewadahi apa yang dibutuhkan oleh siswa kita. Siswa kita itu punya 5 kebutuhan dasar, banyak ya, tadi sudah disampaikan juga. Salah satunya mungkin dia ingin merasakan diterima di lingkungannya. Maka ketika dia tidak merasa diterima, dia tuh pasti akan membuat sesuatu agar dia diterima, walaupun itu caranya salah. Nah, hal yang salah demikian, jika kita sebagai guru menyikapinya juga dengan salah, maka tidak akan ketemu solusinya. Jadi menurut KHD demikian ya. Nah, dalam 5 posisi kontrol, next. Oke, kita punya 5 poin di sini sebagai guru. Jadi kita nanti bisa menelaah diri kita sendiri. Kita itu sudah berada di posisi yang mana? First, pertama, guru itu ada di posisi penghukum. Itu seperti apa cirinya, kita akan setelah ini bahas. Kemudian guru itu bisa menjadi posisi pembuat rasa bersalah. Oke. Kemudian guru bisa berada di posisi teman, pemantau, dan posisi yang paling wow, keren itu adalah sudah guru yang profesional menurut KHD, itu adalah jika berada dalam posisi manajer. Nah, bedanya di mana? Di sini kita bisa lihat dari perbuatan bagaimana kalau kita menyikapi ada siswa kita yang salah. Pertama, itu biasanya otomatis. Ketika ada siswa kita salah, terus tiba-tiba kita menghardik, terus menunjuk, kamu loh ya, seperti itu, katanya beliau, itu cenderung berarti kita masih posisi sebagai penghukum. Seperti itu. Nah, dan kalau kita itu biasanya mengatakan, kalau kamu nggak melakukan ini, lihat dan nanti akibatnya. Oke. Ya, kadang sering mengatakan seperti itu adalah sesuatu yang automatically respon. Kadang begitu ketika kita melihat suatu kesalahan dari siswa dan membuat marah ya. Nah, hasilnya apa? Hasilnya itu
siswa cenderung memberontak. Jadi dia itu bukan malah calm, tapi cenderung memberontak, kemudian menyalahkan orang lain, mencari pembenaran, dia akhirnya berkata bohong dan lain sebagainya. Kenapa? Yaitu untuk menghindari kata-kata yang sudah kita sampaikan di awal gitu loh. Nah, kaitannya dengan Ustadz Ardi tadi, berarti keterciptaan dunia berkualitasnya bagaimana? Nggak ada. Jadi guru itu jauh di luar itu, tidak berkualitas masih posisinya, katanya begitu. Dan murid di dalam hati atau dalam pendirian mereka akan hanya mengatakan, biarin aja, nanti lo pasti marah-marah lagi. Okay, something like that, right? Dan akhirnya final responnya apa? Dia akan mengulangi kesalahan berikutnya mengulangi lagi dan mengulangi lagi. Jadi tidak ada perbaikan sama sekali. Nah, itu kita disebut sebagai identitas yang gagal sebagai guru. Jadi itu yang terjadi. Nah, what about the next? Yang berikutnya bagaimana? Pembuat rasa bersalah. Kita nggak menghardik siswa ini ketika bersalah, tapi kita bilang, ibu kecewa loh kamu seperti itu. Bisa nggak seperti itu lagi? Kamu nggak kasihan sama Ustadzah? Ustadzah ini sudah berangkat dari rumah untuk mendidik kamu, tapi kamu di sekolah kayak gini. Pembuat rasa bersalah, dan akhirnya siswanya itu apa? Ya sama, dia juga menyangkal, enggak Ustadzah, sebenarnya saya itu ya tadi hanya ini bla 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 kayak gitu. Nah, di sini akibatnya memang siswa itu mengatakan, maafkan saya Ustadzah, ya sudah Ustadzah, saya minta maaf karena membuat Ustadzah kecewa gitu ya. Kemudian dia merasa rendah diri karena dipikir bahwa apa yang dia lakukan itu membuat gurunya menderita seperti itu. Tetapi poin yang seperti itu tetap kita posisinya itu masih gagal sebagai guru gitu. Kenapa? Ya karena meminta belas kasihan kan dari mereka gitu. Tapi setelah itu tidak akan menimbulkan hal yang baik juga. Coba kita lihat posisi yang berikutnya sebagai teman. Nah, kalau di SMA ini kayaknya banyak yang guru-guru berposisi sebagai teman ya. Jadi kalau posisinya sebagai teman itu apa? Kata-katanya lebih mengarah ke kayak gini. Ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, ibu tidak pernah, Pak, ibu pernah bantu kamu gini loh. Masa sekarang kamu gak mau bantu ibu? Dan lebih akrab memang seperti itu. Namun hasilnya adalah siswa itu merasa tergantung kepada kita. Terus gampang sama Ustadzah Ati, dia baik kok, kayak teman dia bestie sama aku bestie. Oke, seperti itu. Tetapi ketika Ustadzah Ati tidak ada untuk membantu dia, maka dia itu akhirnya merasa kayak oleng, kehilangan arah, right? Kenapa? Temannya nggak ada yang selalu belain dia itu, and it's not good. Itu posisi juga yang masih kurang baik. Jadi sebagai posisi kontrol guru kurang baik, gitu ya. Nah, jadi itu masih menimbulkan ketergantungan. Oke. Berikutnya adalah sebagai pemantau. Nah, kalau pemantau ini kita lebih fokus kepada peraturan. Jadi kalau ada peraturannya kita tegakkan. Kemudian kita itu selalu mengingatkan siswa kita akan konsekuensinya. Gitu. Misalnya terlambat. Di peraturan kalau terlambat mengaji di lapangan misalnya, itu adalah kesepakatan bersamanya. Nah, seperti itu yang dilakukan adalah ya kita selalu mengingatkan tentang konsekuensinya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Siswa itu selalu menitik beratkan kepada sanksi atau hadiah untuk dirinya kayak gitu. Jadi kalau pemantau bilang, kamu sudah bilang kalau kamu sudah menemukan, kalau di SMP ya, kalau kamu menemukan temanmu yang membuang sampah sembarangan, nanti upahnya 2.000 gitu ya. Oke. Nah, habis itu dia akan mencari-cari hal seperti itu dan menemukan gurunya dan melaporkan, Ustadzah, anak A itu buang sampah sembarangan, berarti saya boleh dapat 2.000 dong kayak gitu. Oh iya, itu halal. Kenapa? Sudah ada di peraturan. Right. Jadi posisi pemantau itu lebih mengaitkan antara peraturan dan konsekuensi, seperti itu. Jadi dia tidak free, posisinya hanya ada di sana. Tetapi itu levelnya sudah jauh lebih baik. Mengapa?
Karena apa yang dilakukan dia bukan sesuatu yang spontan. Kadang kita sebagai guru itu melihat siswa salah sedikit, misalnya begini, dia meminjam sandal temannya tanpa izin, temannya melapor. Kebetulan di peraturan belum ada spesifik konsekuensi di balik itu, langsung kita bilang, oke, lari, kamu sudah pinjam temannya. Nah, itu berarti lebih pada penghukum. Oke. Tapi kalau itu memang sudah ada peraturannya, maka dia itu masuk di poin yang pemantau. Ya, seperti itu. Nah, yang paling akhir adalah posisi gurunya sebagai manajer. Nah, ini adalah yang paling tinggi posisi sebagai guru, namun memang membutuhkan kesabaran sekali. Kenapa? Karena dari awal kita tuh diingatkan bahwa siswa kita itu memiliki kodrat masing-masing seperti itu. Kita harus menghamba kepada siswa seperti itu ya. Nah, ini yang berat. Jadi ketika anak-anak kita melakukan kesalahan, pertanyaannya itu penuh kesabaran seperti itu. Misalnya siswa kita lari di koridor nih, kemudian dia tidak sengaja menabrak temannya dan jatuh berguling-guling, akhirnya dipanggil. Oke. Tapi pertanyaannya bukan dimarahi, modelnya begini. Apa yang kamu lakukan tadi? Saya lari-lari Ustazah. Oke. Terus kalau kamu lari-lari begitu, kira-kira itu melanggar keyakinan yang sudah disepakati tidak? Iya Ustazah, apa itu keyakinan akan keselamatan misalnya begitu, bla 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 sampai terakhir. Prosesnya memang panjang. Tetapi dengan adanya seperti itu, di situ siswa juga diminta, nah kalau kamu melakukan seperti itu, sekarang temanmu terluka, kira-kira apa yang ingin kamu lakukan? Iya Ustazah, saya tahu teman saya terluka karena saya, nanti saya akan minta maaf, saya akan bertanggung jawab dan lain sebagainya. Jadi lebih eksplor pada bagaimana siswa itu mengevaluasi diri sendiri akan kesalahannya. Jadi seperti itu. Jadi kita tanya dulu, dengan kesalahan yang dia lakukan, tanggung jawab apa yang akan dia kerjakan untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi lebih mengarah ke arah sana. Memang berat, tetapi itu adalah posisi kontrol guru yang disarankan, dan kita memang harus belajar menata hal seperti itu karena sebelumnya terus terang itu adalah pembiasaan yang sangat sulit ya, gitu. Ya, right. Dan di posisi manajer di sini lebih difokuskan bagaimana anak-anak didik kita itu bisa menghargai diri sendiri atas apa yang sudah mereka lakukan. Oke, next Ustaz Ardi. Right, ini sudah ada jawabannya langsung ternyata. Nah, kalau ada pernyataan seperti ini untuk mengenali posisi kontrol guru, jadi saya kecewa sekali dengan kamu, bla bla bla. Berarti itu adalah posisi kontrolnya masih sebagai orang yang membuat rasa bersalah. Oke, kalau kamu tidak pernah benar melakukan ini ya, nah, modelnya seperti itu, berarti dia posisinya masih sebagai penghukum, right? Ayolah, lakukan demi ibu atau demi bapak, demi ustaz, ustazah. Oke, berarti dia sebagai teman. Jadi meminta dengan posisi yang sama ya. Terus kemudian, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang kayak gini? Oke, nanti dapat penghargaan loh. Kalau kamu kerjakan, kamu nilainya sekian. Maka dia posisinya adalah pemantau ya. Kenapa? Karena ada konsekuensi yang dia terima. Ada penghargaan yang dia terima di balik itu, right? Kemudian yang berikutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu sudah mulai explore pada diri sendiri, berarti dia sudah bisa memanage. Jadi sebagai manajer. Dan yang terakhir, nah ini sering kita cing murid kita yang bolak-balik salah ya, kita sering bilang, oh kamu tuh ya selalu paling terakhir kamu itu, bisa nggak? Besok-besok ngumpulkan pertama kali, mesti telat, oke, right? Itu berarti sebagai penghukum. Jadi dari kata-kata yang kita lontarkan itu sudah bisa mencerminkan posisi kontrol kita sebagai guru itu berada di posisi mana. Jadi seperti itu intinya. Oke, next. Next aja. Ya, sudah segitiga restitusi. Ya, materi ke-6. Boleh saya tunjukkan video dulu, Ustaz?
Oke, saya ada video. Ini bisa langsung dilihat tentang jadi langkah-langkahnya itu seperti apa sampai nanti akhirnya kita bisa meminta mereka untuk mengevaluasi diri mereka melalui keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang sudah disepakati bersama seperti yang materi disampaikan oleh Ustaz Ardi ya. Bisa Ustaz? Difficult? Ya, gitu. Prakteknya saja dibesarin. Voice tapi nggak ada ya? Oh iya. Voice-nya nggak ada. Ya suaranya nggak ada. Mikrofon deketin yang Oh iya. satunya, mic satunya. KDFI. Iya. Nggak disiapkan tadi. Mungkin Materinya sudah. diceritakan aja, Tan. Gitu, Ustaz. Nggak apa-apa, diceritakan aja kan. Oh iya. Gambarnya gerak, jangan cerita. Oh gitu. Itu nanya apa gitu ya. Oh iya iya oke. Nah, ini sedang nanya what is your name apa gimana? Iya baik. Jadi dari video ini awal Nanda yang laki ini namanya Farhan. Jadi dia itu memecahkan guci di sekolah. Jadi seperti itu. Kemudian dipanggil, terus ditanya, kira-kira saya tadi mendengar bahwa Nanda Farhan memecahkan guci. Apa itu benar? Bisa diceritakan nggak kejadiannya? Kenapa kok bisa begitu? Oke. Farhannya menjawab, iya Ustazah, saya mohon maaf. Saya tadi memang sedang bergurau di kelas, katanya begitu. Terus saya dorong-dorongan dengan teman saya dan saya tidak sengaja menyenggol guci itu dan pecah, katanya seperti itu. Ah begitu, oke. Melakukan kesalahan itu, gurunya bilang, saya bilang oke, melakukan kesalahan itu memang bisa dilakukan oleh siapa saja. Ustazah tahu itu. Tapi kira-kira kalau kamu melakukan hal seperti itu, apa yang akan kamu lakukan? Terus si Farhan bilang, saya akan mengganti Ustazah dengan uang saya. Nanti saya akan minta kepada orang tua saya. Meminta pada orang tua dan mengganti. Apakah menurutmu itu memecahkan masalah? Iya Ustazah. Oh begitu. Oke, saya tanya dulu. Kira-kira keyakinan kelas apa yang kamu langgar ketika kamu memecahkan guci seperti itu? Tentang menjaga keselamatan Ustazah. Kenapa kok menjaga keselamatan kamu langgar? Ya seharusnya saya tidak terlalu banyak bergurau di kelas Ustazah, katanya seperti itu. Oke. Nah, bisa tidak nanti misalnya kamu berbicara dengan teman sekelasmu, kamu minta maaf kepada mereka karena kamu sudah memecahkan gucinya. Kemudian kelas kamu punya uang kas nggak? Ada Ustazah. Oke, silahkan rebukan dulu dengan teman sekelas. Bukankah ada keyakinan yang lain di sana? Apa? Tentang kebersamaan dan kepedulian. Iya Ustazah. Oke, coba didiskusikan dengan teman-temannya. Apakah guci yang pecah itu bisa diganti dengan menggunakan uang kas? Dengan catatan, kamu sudah minta maaf kepada semua teman-teman di kelasmu karena itu adalah kesalahanmu. Seperti itu yang kamu lakukan? Iya Ustazah, saya akan minta maaf pada teman-teman. Saya akan coba mendiskusikan apakah bisa menggunakan uang kas itu demi bersama. Oke, saya tunggu ya nanti hasilnya bagaimana. Kalau temanmu setuju, berarti mereka juga tetap sepakat dengan keyakinan kelas yang tadi bahwa kebersamaan dan kepedulian harus tetap dilakukan. Jadi kira-kira seperti itu Ustazah wawancaranya gitu loh. Memang kayaknya kurang greget gitu ya kalau nggak memarahin gitu, menghukum. Nah, tetapi ada hal yang positif di balik itu adalah ternyata dengan cara yang demikian siswa itu akan lebih banyak belajar. Dia itu tahu akan kesalahannya, kemudian bagaimana memperbaikinya, kemudian bagaimana dia berkoordinasi dengan orang lain. Jadi banyak hal, banyak langkah yang bisa dipelajari. Nah, dalam segitiga restitusi ini ada 3 hal. Nah,
ini sebenarnya tidak kaku, harus dimulai bagaimana, sesuai situasi saja. Yang pertama, kita menstabilkan identitas dulu. Jadi ketika kita tadi bertanya, kamu kenapa, apa yang kamu lakukan tadi, seperti itu namanya menstabilkan identitas. Kita tanya dulu pertanyaan seputar itu. Nah, kemudian setelah selesai kita itu validasi kebutuhan. Nah, ditanyakan juga di sana mengapa dia melakukan itu, kemudian cara yang tepat untuk memperbaiki kira-kira menurut kamu bagaimana. Nah, begitu. Nah, terakhir adalah menanyakan tentang keyakinannya tadi yang sudah disampaikan oleh Ustaz Ardi tadi ya. Jadi nilai yang disepakati itu apa, keyakinan yang dilanggar kira-kira apa, terus kamu memperbaikinya bagaimana dan lain sebagainya. Jadi itu sebenarnya merupakan 3 langkah konkret bagaimana kalau kita mengatasi siswa-siswa kita yang bermasalah dan dia bisa menjadi orang yang lebih baik lagi melalui langkah ini, sehingga kita bisa mengantarkan mereka menjadi siswa yang optimal. Maksudnya demikian. Oke, next Ustaz. Ya. Nah, jadi cara menstabilkan identitas diantaranya seperti ini. Tetapi jangan moro-moro belum apa-apa kita sudah mengatakan langsung kepada siswa itu begini ya, udah nggak apa-apa, berbuat salah itu hal yang manusiawi kok, Ustazah tahu. Jangan langsung seperti itu. Kalau seperti itu kadang siswa kita itu akan merasa bahwa kesalahan yang mereka lakukan adalah sebuah pembenaran. Nah, itu yang bahaya. Wis, gak apa-apa, Ustazku dukung kok, nggak masalah aku berbuat salahnya. Jadi gitu. Bisa diawali dengan kata-kata yang lain dulu ya. Oke. Right, next Ustaz. Ya, ini tentang validasi kebutuhan. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tetapi kamu nggak melakukan itu. Ustazah sangat menghargai loh, kamu hanya berhenti sampai sana. Oke, misalnya begitu. Atau Ustazah tahu kamu pasti punya alasan dalam melakukan itu. Kira-kira alasannya apa? Boleh nggak Ustazah tahu dulu? Jadi seperti itu. Jangan langsung menyalahkan. Dia pasti ada reason behind it. Jadi seperti itu ya. Oke. Next Ustaz. Nah, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi kalau keyakinan tadi seperti yang saya sampaikan di awal, jadi kesepakatan apa yang sudah dilanggar atau kelas yang ideal seperti apa sih dan lain sebagainya. Jadi lebih pada mengingatkan tentang tadi keyakinan kelas atau kesepakatan kelas agar mereka bisa kembali ke track awal yang sudah disepakati. Ini sudah ya? Cukup. Ya, cukup. Ini adalah refleksi. Fine, that's it all. Jadi itu materi tentang segitiga restitusi dan juga 5 posisi kontrol. Saya CGP Angkatan 7 Yuni Masrurah dari kelas 110A mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh sekali lagi applause yang meriah untuk ketiga calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Probolinggo, Ustaz Heru, Ustaz Yuni, dan Ustaz Ardi. Baik, saudara, kita sudah ada di penghujung acara diseminasi hari ini. Sebelum ditutup, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi Ustaz. Terima kasih banyak. Jangan lupa jalan. Yang biasa sudah Yuni sudah ada, jangan lupa anunya ya. Anunya apa itu? Jangan lupa kita Saya. Biasa. thank you. Ya, kita mau siapa? Ya, ya Ustaz, sama-sama. Masih guys. Kalau bisa ya nanti nggak ada
berikutnya. Ada kan? Oh. Pasti ada. Kalau di bab berikutnya nggak ada. Hah? Ada dengan materi berbeda. Iya, setiap modul ada. Waduh. Pasti di akhir. Di akhir. Nanti. Hasilnya apa? Sampai akhir. Ya, sedih. Gede master ini. Gede banget. Set. Oh. Masa YouTube loh ini? Masing-masing angkat. Masa YouTube loh ini? Dewe-dewe. Si. Bentar, foto aja tuh, Yo. Si, cek